Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita jumpa dalam acara pengajian. Kali ini kita akan menjelaskan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bertahajud hingga kakinya membengkak. Di mana salat malam adalah satu ladang ibadah yang begitu luas. Selain berpahala besar, salat malam juga waktu yang baik untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat malam yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat tahajud. Seperti diantara para ulama, ya, Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan bahwa salat tahajud adalah salat yang paling dianjurkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga salat tahajud juga sebagai, ya, tanda wujud nyata bersyukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah soal tahajudnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kakinya sampai bengkak-bengkak itu adalah pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Faqala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Rawahu Muslim. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Siti Aisyah, ya, menjelang subuh di Madinah, Aisyah menemukan, ya, suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia maksum itu baru saja menyelesaikan sholatnya, itu 11 rakaat katanya. Terdiri dari 8 rakaat tahajud dan 3 rakaat witir. Yang 3 rakaatnya witir. Ya, salat malam atau salat tahajud yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikenal panjang, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah Hudzaifah ibnu Yaman. Rasulullah salat malamnya menghabiskan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa di dalam sholatnya. Baginda Nabi Muhammad SAW membacakan surat-surat itu, ya, dengan tartil, nggak dicepetin bacanya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Itu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, juga surat An-Nisa, itu sampai hatam di dalam sholatnya. Baginda Nabi membacakannya dengan tartil seperti itu, ya. Dan Aisyah, ya, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai suamiku,
Sholat malam hingga kakinya membengkak, hingga kakimu membengkak itu apa-apaan ini? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dan sudah dijaminkan akan masuk surga. Tapi sholatnya ya sampai misal jam berapa, sampai menjelang subuh ya. Rasulullah ya menjawab, ya Aisyah, atas na'u hadza, ya Aisyahnya, apalah akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam hadisnya ya. Ya, saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sholat malam ya, kalau malam itu setiap habisnya masuknya waktu maghrib itu udah malam. Tapi untuk sholat malam itu ya ukurannya sehabis sholat isya, habis sholat ba'diyah, itu udah ukurannya malam. Misalnya kita habis maghrib nih, sudah tidur, maka isya bangun lagi, maka itu habis isya kita bisa sholat malam, sholat tahajud ya. Karena waktu malam itu kan terbagi tiga. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, dan ada sepertiga malam yang ketiga ya, atau sepertiga malam terakhir. Kalau per malam pertama, malam pertama adalah habis sholat isya sampai jam 10 ya. Itu sepertiga malam pertama. Adapun ya per malam kedua, yang kedua adalah jam 10 sampai jam 11. Dan sepertiga malam terakhir adalah jam 1 sampai menjelang subuh atau fajar shadiq. Dan sepertiga malam terakhir itu biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh dikatakan itu ya sepertiga malam terakhir adalah waktunya waktu ijabah ya, waktu ijabah itu. Seperti juga fadilah sholat tahajud itu luar biasa. Di antaranya fadilah sholat tahajud itu ya, di antaranya fadilah sholat tahajud itu adalah merupakan ibadah yang penuh keutamaan dan keberkahan ya, tahajud itu. Dan sholat tahajud juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan sholat tahajud juga dapat menenangkan hati. Dan juga sholat tahajud juga Rasulullah bersabda bahwa sholat tahajud merupakan salah satu cara untuk masuk surga dengan selamat. Jadi kalau kita